warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwanda, mahasiswi Kebidanan Stikes Aisyah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan anatomi panggul pada wanita hamil. Selamat menyaksikan. Anatomi panggul atau jalan lahir. Tulang panggul terdiri atas dua tulang, yaitu yang pertama tulang keras, terbentuk oleh tulang-tulang, dan tulang lunak, terbentuk oleh otot-otot ligamentum, berfungsi untuk membentuk lapisan dalam jalan lahir dan menjaga alat-alat genitalia. Pada bagian panggul keras dibagi menjadi dua, yaitu bagian atas lebar disebut pelvis mayor atau panggul besar, berfungsi untuk mendukung isi perut. Pada bagian bawah pelvis minor merupakan wadah alat kandung dalam menentukan jalan lahir. Yang pertama yaitu panggul besar. Pelvis mayor dibentuk 4 buah tulang, yaitu 2 tulang pangkal paha atau os coccyx dan 1 tulang kelangkang disebut os sacrum, dan 1 tulang tungging disebut os coccygeus. Di sini. Pertama kita akan membahas panggul besar atau pelvis mayor. Dibentuk 4 buah tulang, yaitu 2 tulang pangkal paha atau os coccyx dan 1 tulang kelangkang disebut os sacrum, dan tulang tungging disebut os coccygeus. Tulang pangkal paha atau os coccyx terdiri dari 3 buah tulang yang berhubungan satu sama lain pada acetabulum. Acetabulum tersebut ialah cawan untuk kepala tulang paha atau caput femoralis. Acetabulum ke atas disebut tulang usus atau os ilium, dan acetabulum ke bawah disebut tulang duduk atau os ischium, dan tulang acetabulum ke depan disebut tulang kemaluan atau os pubis. Os ilium merupakan tulang terbesar di panggul yang membentuk bagian atas dan belakang panggul. Pada bagian atasnya ada penebalan tulang yang disebut crista iliaca. Crista iliaca. Di bagian depan ujung dan di belakang terdapat tonjolan tulang yang disebut spina iliaca anterior superior, dan tonjolan di depan disebut spina iliaca anterior superior. Tonjolan agak di bawahnya ada spina iliaca anterior inferior di sini. Lalu tonjolan di belakang disebut spina iliaca posterior superior sini, dan tonjolan di bawahnya spina iliaca posterior inferior itu di sini. Di bawah spina iliaca posterior inferior ada cekungan pada tulang disebut incisura ischiadica mayor di sini. Dan pada os ilium kiri dan kanan terdapat tulang yang disebut fossa iliaca bagian lebar. Selanjutnya, tulang duduk terdapat di bagian bawah tulang usus. Pada bagian belakang terdapat di sebelah bawah tulang usus. Pinggir belakang terdiri ialah spina ischiadicum atau spina ischiadica. Di sini terdapat incisura ischiadica minor. Di sini. Tuber ischiadicum atau ischiadica mendukung berat badan atau ketika duduk. Selanjutnya tulang kemaluan. Di depan tulang duduk dinamakan
simfisis atau os pubis. Tulang duduk membatasi sebuah lubang dalam tulang panggul disebut foramen obturatum. Di sini foramen obturatum. Foramen ini ialah lubang pada tulang yang membatasi os isium dengan os pubis disebut foramen obturatum. Tangkai-tungkai kemaluan yang menghubungkan antara os ilium dengan os pubis disebut ramus superior os pubis. Ramus superior os pubis. Sedangkan tungkai tulang kemaluan yang menghubungkan antara os pubis dengan tulang duduk atau os isium disebut ramus inferior os pubis. Foramen obturatum memisahkan antara ramus superior os pubis dengan ramus inferior os pubis. Ramus inferior os pubis kiri dan kanan membentuk arcus pubis seperti segitiga. Selanjutnya yaitu tulang kelangkang atau os sacrum, berbentuk segitiga melebar ke atas dan mengecil ke bawah. Tulang sakrum terletak di sebelah belakang antara dua pangkal paha. Bagian os sacrum terdiri dari 5 ruas tulang yang bersatu dan atau bersenyawa. Permukaannya cekung dari atas ke bawah maupun di sisi samping kiri dan samping kanan. Pada bagian kanan dan kiri terdapat lubang yang akan dilalui saraf Franckehuser dengan pembuluh darah kecil disebut foramina sacralia anterior. Di sini, kalau dilihat dari belakang disebut foramina sacralia posterior. Pada bagian belakang os sacrum terdapat cua-cua duri disebut crista sacralis. Pada bagian atas berhubungan dengan ruas tulang pinggang di sini. Pada bagian os sacrum terdapat sebuah tonjolan pada tulang disebut promontorium. Ini sejajar dengan tepi atas simfisis. Ke samping os sacrum berhubungan dengan kedua tulang pangkal paha. Kedua tulang pangkal paha dengan perantara articulatio sacroiliaca. Pada bagian bawah juga terdapat persendian yang menghubungkan antara os sacrum dengan os coccygeus. Persendian disebut articulatio sacrococcygeus. Yaitu tulang tungging atau os coccygeus atau tulang ekor, terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang yang bersatu. Pada saat persalinan, inilah pada saat putaran paksi dalam dari kepala bayi ini bisa terdorong ke belakang 1 sampai 2 cm. Makanya terasa sakit karena ini terdorong, tujuannya untuk memperluas jalan lahir. Yaitu pelvis minor atau panggul kecil, mempunyai arti penting karena tempatnya alat reproduksi wanita. Ciri-ciri khasnya, dia terdiri dari 4 bidang. Yang pertama, pintu atas panggul atau pap. Dan yang kedua, bidang luas panggul atau BLP. Dan yang ketiga, bidang sempit panggul atau BSP. Dan yang terakhir, pintu bawah panggul atau PBP. Yaitu pintu atas panggul terbentuk mulai dari promontorium dan sayap os sacrum kiri dan kanan, linea terminalis kiri dan kanan, dan ramus superior
os pubis kiri dan kanan, dan pinggir atas sempisis. Atas panggul ada 3 ukuran penting, yaitu ukuran muka belakang atau conjung gatapera. Ukurannya dari tepi atas sempisis ke promontorium. Ukurannya yaitu 11 cm. Ukuran melintangnya yaitu diameter transpera. Jarak antara linea terminalis kiri dan kanan ukurannya 12,5 cm. Ukuran serong diameter atau oblik, jarak antara tuberculum pubicum ke artikulase sacroiliaca. Ukurannya 13 cm. Bidang luas panggul. Bidang ini terbentang antara pertengahan simpisis, pertengahan acetabulum, dan pertengahan antara luas sakral 2 dan 3. Dari sini ke sini. Ukuran muka belakang, pertengahan simpisis, dan pertemuan antara luas sakral 2 dan 3 ini sekitaran 12,75 cm. Ukuran melintangnya kedua acetabulum ukurannya 12,5 cm. Bidang sempit panggul terbentuk dari tepi bawah simpisis ke spina ischiadica dan memotong tulang belakang os sacrum setinggi 1-2 cm di atas ujung sakrum. Ukuran muka belakang dari tepi bawah simpisis ke ujung sakrum yaitu 11,5 cm. Ukuran melintang spina ischiadica yaitu 10 cm. Bidang ini merupakan titik putaran dari pap menjadi PBP. Pintu bawah panggul merupakan suatu bidang tetapi terdiri dari 2 segi dengan dasar yang sama, ialah garis yang menghubungkan kedua tuber ischiadicum kiri dan kanan. Segitiga depan dasarnya tuber osis ischiadicum dengan dibatasi oleh arcus pubis. Segitiga belakang dasarnya tuber osis ischiadicum dengan dibatasi oleh ligamentum sacrotuberosum kanan dan kiri. Muka belakang tepi bawah simpisis menuju tulang kelangkang os sacrum yaitu ukurannya 11,5 cm. Dan ukuran bintang antara tuber osis ischiadica kanan dan kiri ukurannya 10,5 cm. Diameter segitiga posterior ujung tulang kelangkang ke pertengahan ukuran melintang. Itulah tadi penjelasan anatomi panggul pada wanita.